Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada, kita lanjutkan pembahasan penting tentang konsep dan metodologi pendidikan, dan sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, dan ini amanah, dan ini adalah amanah pendidikan adalah pendidikan melalui teguran, pendidikan melalui pelurusan terhadap kesalahan, kekeliruan atau ketidaktepatan dalam ucapan, dalam perbuatan. Kita tahu bahwa tabiat manusia adalah salah, dan output daripada pendidikan adalah bagaimana seseorang mengetahui mana yang benar kemudian dijalankan dan mana yang salah kemudian ditinggalkan, mana dua di antara hal yang lebih bermanfaat dan itulah yang kita pilih, dan mana dua bahaya yang lebih ringan ketika tidak bisa dihindari semuanya untuk kita pilih bahaya yang lebih ringan dan menghindari bahaya yang lebih besar. Berkaitan dengan masalah teguran, ini penting agar supaya pendidik memiliki kesiapan untuk menegur, untuk meluruskan ketika terjadi kesalahan. Sebagaimana harus ada kesiapan bagi peserta didik, dan ini semuanya manusia peserta didik, untuk siap dan merasa senang, tidak defense ketika ada teguran. Coba kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali teguran-teguran yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Dan ketika ada teguran, maka disitulah peserta didik memahami kalau dia dalam kesalahan. Sekali lagi, ketika ada teguran maka dia belajar ada yang salah. Tapi ketika tidak ada teguran, maka peserta didik sangat bisa salah paham, dikiranya yang dilakukan adalah benar. Dan masalah ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Satu contoh, atau kita sebutkan contoh-contoh dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur nabinya. Satu, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Ketika terjadi konflik antara istri-istri nabi, sebagian istri nabi ingin menjadikan nabi itu bagaimana tidak dekat dengan salah satu istri, sehingga setiap dekat katanya, engkau kok ada sesuatu yang aneh ya, engkau habis minum madu ya, engkau habis minum madu ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengharamkan madu, dan Allah langsung menegurnya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwajik. Engkau ingin mencari keridhaan istrimu, padahal ridha Allah lebih harus engkau utamakan. Termasuk juga kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya sangat care, sangat perhatian, sehingga beliau ketika ada pulang dari perang atau mau perang, banyak orang-orang munafikin yang minta izin untuk tidak ikut perang. Rasulullah udah, nggak apa-apa, langsung ditegur oleh Allah. Lima adin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin.
Kenapa engkau mengizinkan mereka? Kenapa? Ada apa engkau mengizinkan mereka? Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu. Mestinya engkau tidak begitu. Jadi kalau ada orang munafik minta izin, cuekin aja, nggak usah dikasih izin. Adapun yang datang sungguh-sungguh ada uzur, kasih izin mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur juga dalam pilihan yang ada dua, tapi beliau memilih yang mungkin kurang tepat, dan ada yang lebih tepat walaupun tidak salah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, mohon maaf, ketika Rasulullah SAW sedang mendakwai pembesar Quraisy, dan Rasul sangat ingin mereka cepat masuk Islam. Dan salah satu sifat mereka adalah gengsi, jaga image. Maka tidak ingin kalau ada orang miskin, orang pinggiran ikut-ikut nimbrung. Nah, ketika Rasulullah SAW dalam kondisi demikian, kemudian ada Abdullah bin Umi Maktum, beliau buta, beliau nggak lihat. Beliau datang pada Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, allamani alimni mimma 'allamakallah." Ya Rasulullah, ajarilah aku apa yang diajarkan Allah kepadamu. Subhanallah. Rasul beristihad, Rasul cemberut terhadap orang itu. Maunya Rasul, nanti aja ya, gitu kan. Nanti setelah selesai waktunya, ketika mereka sudah pergi, aku ajari kau. Tapi Abdullah bin Maktum nggak tahu karena beliau buta. Begitu langsung ditegur oleh Allah. Begitu langsung ditegur oleh Allah dengan firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, dia cemberut dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak marahi Abdullah bin Abdullah bin Maktum. Gara-gara engkau aku ditegur Allah, enggak gitu. Ini yang sering terjadi kita ketika ada ditegur, kamu ngomong-ngomong dengan atasan segala macamnya. Nah, itu terjadi kita gitu. Gengsinya naik. Lah, kalau Rasul ngajari kita, maka ketika ketemu dengan Abdullah bin Umi Maktum, langsung marhaban billadzi atabani fihi rabbi. Marhaban, selamat datang dengan orang yang Allah menegurku karenanya. Kalau kita bicara tentang teguran Allah kepada Rasulnya, banyak. Ya, banyak sekali. Nabi SAW bermusyawarah tentang tawanan perang. Enaknya tawanan perang diapain nih? Ya. Entah itu dibunuh atau dimerdekakan begitu saja. Ada dua pendapat besar. Pendapat pertama, dimaafin, diambil tebusan perang, nanti dananya untuk jihad, karena itu juga saudara-saudara sendiri tawanan perang itu. Yang satu, pendapat satu aja, Umar bin Khattab. Kalau saya sependapat penggal leher aja, karena ini awal peperangan, sehingga apa? Tahu bahwa kita bisa tegas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pendapat yang ringan, langsung ditegur oleh Allah. Maka nabi nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas bagi nabi untuk memiliki tawanan, untuk ngambil apa? Tebusan, sehingga melukai yang banyak di kalangan musuh. Turiduna aradad dunya, engkau ingin dunia. Artinya Rasulullah SAW ditegur dengan teguran yang keras. Maka di hari kedua beliau menangis dengan para sahabat. Umar bin Khattab datang, ada apa ya Rasulullah kau nangis? Barangkali kalau aku tahu sebabnya aku ikut-ikut nangis.
Apa kata Rasulullah? Sungguh diperlihatkan kepada aku siksaan Allah. Tapi alhamdulillah Allah sudah menentukan nanti rampasan perang itu halal bagi kita. Coba kalau kita semuanya dibinasakan oleh Allah, gak ada yang selamat di antara kita kecuali Umar. Rasul tidak marah dengan Umar, malah senang ya, dan mengapresiasi Umar yang benar. Inilah ya, Rasulullah SAW ditegur oleh Allah dengan berbagai macam teguran. Pilihan yang kurang tepat atau banyak banget. Ketika ada seseorang mengadukan saya, Ubairik, saya dituduh mencuri pada saya tidak. Kemudian Rasul ingin membelanya langsung. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Jangan engkau nolong, jangan engkau membela orang-orang yang khianat. Ini. Jadi dalam Al-Quran ada teguran terhadap orang beriman, ada teguran kepada Allah, kepada Rasulullah, ada teguran kepada para nabi dan para rasul. Tapi karena memang mereka senang ditegur, dan dari teguran ini mereka belajar kebenaran, maka apa? Ya, baik teguran itu. Bahkan kadang-kadang teguran begitu kerasnya. Tetapi karena sudah terbangun hubungan cinta antara pendidik dan yang dididik, maka tidak ada masalah. Nah, termasuk juga kalau kita lihat Rasulullah SAW melakukan teguran dengan berbagai macam kalangan. Rasulullah SAW makan dengan Umar bin Abi Salimah, makan dengan anak tirinya. Umar ini tangannya gerayangi gitu ya, dari berbagai sudut. Rasulullah SAW negur, ya ghulam, samillah, wa qul bi yaminik, wa qul mimma yalik. Wahai anak, baca bismillah ya. Makan dengan tangan kananmu dan makan di dekatmu. Maka ketika para sahabat ada yang makan dari atas, dari tengah-tengah langsung, jangan makan dari pinggiran karena barokah itu ada di situ. Ada di antara para sahabat yang makan bareng-bareng korma, kemudian ada yang ambil dua-dua. Rasul katakan, janganlah takrin, jangan kau menggabungkan dua-dua itu. Jadi ma'asyiral muslimin, teguran-teguran itu banyak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya. Dan teguran itu sangat komprehensif dalam berbagai kasus. Dalam akidah papanya, Rasulullah SAW ketika ada yang ngomong Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta, itu kehendak Allah dan kehendakmu, langsung mengatakan aj'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku bandingan Allah? Qul Masya Allah wa sya'a fulan, katakanlah Masya Allah wa sya'a fulan thumma sya'a, Masya Allah thumma sya'a fulan, Masya Allah thumma syi'ta, itu kehendak Allah kemudian kehendakmu. Banyak hal. Rasulullah SAW melihat Bilal. Biasanya Bilal ini kurmanya itu enggak begitu baik, kurma yang kasar, yang buruk. Tiba-tiba lihat, loh, kok engkau punya kurma bagus ya? Dari mana engkau dapatkan? Oh gini Rasul, saya itu punya 2 sok kurma yang buruk, saya tukarkan dengan kurma yang bagus. Ini jadi dua sok diganti dengan 1 sok. Ainul riba, ainul riba. Itu riba, itu jangan begitu. Engkau jual dulu kurmamu, setelah kau dapat duit beli kurma yang lainnya. Nah ini teguran. Ya.
Ini teguran. Dan larangan-larangan Rasulullah, hadis-hadis yang berbicara larangan, itu juga ada kaitannya dengan memang larangan awal atau ada suatu kesalahan yang dilihat oleh Rasulullah dan Rasulullah meluruskannya kepada istrinya. Ketika ada orang Yahudi mengucapkan Assalamualaikum, Aisyah mengatakan Waalaikumsalam wa la'na wal ghadab. Rasul mengatakan, kenapa engkau begitu ya? Innallaha la yuhibbul fuhsh wa la tafahush. Allah enggak suka omongan kasar ya. Loh, tapi mereka kan enggak asam, celaka engkau. Aku kata, ya cukup, bukankah aku sudah menjawab waalaikum? Waalaikum cukup bagi mereka semuanya. Ya, maaf syiral as-satidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegur cara ketika ada cara yang kurang bagus. Hadis-hadis yang dulu yang pernah kita sampaikan bisa sebagai dalil atau sebagai pelajaran diambil dari sisi ini. Ketika para sahabat yang kuat kemudian dimintai bantuan sahabat-sahabat yang lemah atau membantu sahabat-sahabat yang lemah ekonominya, sahabat-sahabat yang ini merasa punya kelebihan, merasa budi terhadap yang lemah yang dia bantu. Ditegur oleh Rasul, innama tunsurun wa turzaqun illa bi du'afaikum. Tiada lain, kalian tuh ditolong loh, kalian diberikan rezeki oleh Allah karena orang miskin yang kau pikirkan, karena orang yang lemah kau pikirkan. Tapi ada sisi lain, itu kelihatannya sahabat ya. Ada orang yang totalitas belajar ilmu beribadah, nggak kerja, nggak kerja. Kemudian ditanya, loh dari mana engkau dapatkan rezekimu itu? Oh dari saudaraku. Apa kata? Dikatakan padanya, saudaramu lebih baik daripada engkau, walaupun ibadah tidak seperti engkau, karena orang harus bekerja. Nah ini penting ya, penting. Ada orang datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta zakat, dan orangnya kuat, memiliki kemampuan, dipandang dari atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridho dalam pembagian zakat diserahkan kepada Nabi atau kepada siapapun sampai Allah sendiri yang membagikan dan dijadikan untuk 8 asnaf. Coba engkau lihat, kalau engkau termasuk bagian yang 8 silakan, kalau enggak sungtun itu haram ya. La tahillu shadaqatun li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi orang yang kaya dan yang kuat punya usaha, bisa usaha. Jadi saya ingin katakan bahwa ini juga memberikan isyarat kita itu harus punya list adab, list sikap yang benar, dan punya list mana yang salah, agar supaya kita bisa menegur ini yang salah, benar ini yang salah, ini yang benar ini. Bahkan ini yang lebih baik. Dan semuanya ditegur sesuai dengan kondisi masing-masing. Abdullah bin Amr ibn al-As diceritakan orang tuanya menikahkan dia, tapi istrinya dianggurin. Rasul mengatakan, aku dengar ya, engkau qiyamul lail terus, engkau baca Quran terus. Ingat, istrimu ada
anakmu ada hak, tamu ada haknya, gitu. Tetapi Rasul juga melihat ada di antara para sahabat dulunya rajin qiyamul lail tapi nggak pernah qiyamul lail. Terusan ditegur, ni'mar rajul Abdullah law kana qama minal lail law kana yaqumu minal lail. Sebaik-baik hamba Allah itu adalah Abdullah kalau dia melakukan qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalam riwayat yang lain, dan ini kalau kita bongkar banyak banget, karena memang hidup itu ya bisa salah bisa benar, dan pembelajar yang baik setiap hari menginventarisir kesalahan apa yang sudah diluruskan. Sebagian sahabat datang, ya Rasulullah, ini bagian untuk negara, bagian untukmu. Enggak, kalau ini untukku. Rasul apa kan? Mbok iya di antara kalian itu duduk di rumah lah. Lihat dikasih hadiah enggak? Mbok iya di antara kalian ada duduk di rumah, dikasih hadiah enggak? Kok ngomong ini? Sampai Rasul, kok ngomong ini untuk aku? Memang kalau di rumah dia dapat hadiah. Rasulullah SAW melihat ada orang yang minta kepada Rasul jabatan. Langsung Rasul katakan, inna la nuwalli hadzal amra liman harisa alaihi. Aku nggak akan ngasih jabatan kalau orangnya itu ambisi. Iya. Dan kadang-kadang tembakannya banyak. Iya, kadang-kadang tembakannya banyak. Ada yang katakan hani'an lahu bil jannah. Bahagialah dia dengan surga. Kata Nabi, la. Bal huwa finnar fi aba'atin hamra ghallaha. Enggak, bahkan dia di neraka dia. Karena gara-gara korupsi. Hanya satu baju merah yang dia simpan. Ada yang nyanjung-nyanjung orang yang meninggal dunia dengan surga. Nabi langsung katakan, adapun aku nggak tahu. Aku mengharap supaya dia mendapatkan rahmat. Mengisyaratkan Nabi sendiri tidak akan memvonis orang ahli surga atau ahli neraka di luar yang telah diwahyukan. Apalagi kita nggak diwahyukan sama sekali. Maka tidak boleh kita kemudian memvonis orang dengan surga atau neraka. Wah, bab ini sangat banyak sekali. Ini sangat banyak sekali. Yang biasanya kita itu sangat mudah dalam menyampaikan kebenaran, itu sangat mudah. Tetapi kalau sudah ada kesalahan nih, ya, ini berat. Dan Rasulullah SAW ditegur hal yang sangat-sangat mendasar banget berkaitan dengan Zaid dan Zainab. Sampai Allah mengatakan atasyannas apa kota-kota ada manusia. Wallahu haqqu an takhshan. Allah lebih berhak engkau takuti. Ala kulli halin, materi ini bukan materi yang sederhana ya. Saya ingin para asatidzah membaca sebanyak-banyaknya teguran Rasulullah kepada keluarganya, teguran Rasulullah kepada anaknya, teguran Rasulullah kepada para sahabatnya, teguran dalam masalah politik, teguran di dalam masalah ekonomi, teguran di dalam masalah ibadah, banyak banget. Sehingga ya, salah satu bentuk keberhasilan kita ya, adalah menjadikan kesadaran orang untuk belajar kebenaran dari pengalaman kesalahan yang dia terjerumus di dalamnya. La yuldabul mu'min fi juhrin marratain. Seorang mukmin itu tidak boleh
Tidak boleh terjebak di dalam lubang lebih 2 kali. Sekali lagi, asatidzah, ini juga memberikan pelajaran bagi kita, yaitu apa? Bahwa fungsi daripada Quran adalah pelurusan. Ya. Pelurusan terhadap kesalahan. Pelurusan kepada hidayah yang lebih baik lagi, yang lebih lurus lagi. Baiklah, karena judulnya adalah pelurusan, maka kita tidak boleh melakukan kesalahan gara-gara untuk meluruskan. Salah satunya adalah tepat waktu di dalam masuk ke kelas kita masing-masing. Saya kira itu. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.